Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Budi Prastyo, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini, saya akan mensimulasikan model pembelajaran Discovery Learning dengan pendekatan saintifik pada materi akuntansi dasar berdasarkan RPP yang telah saya susun. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan Anda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Mas dan Mbak sekalian. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pagi hari ini yang karena masih dalam kondisi pandemi sehingga harus kita lakukan secara daring. Apakah semuanya sudah join tautan Zoom yang Bapak berikan melalui grup WhatsApp? Mohon izin Bapak, tadi ini Mas Rohmat menyampaikan kalau sedang demam Pak, terus dia tadi juga pesan untuk menyampaikan ke Pak Guru kalau tidak bisa mengikuti kelas pada pagi hari ini Pak. Oh, baik. Terima kasih Mas Faisal. Mari kita doakan Mas Rohmat agar segera sembuh, dan pesan Bapak untuk kita semua agar selalu menjaga kesehatan, istirahat yang cukup dan minum vitamin bila perlu. Karena kondisi cuaca yang memasuki musim pancaroba ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Baik, sebelum memulai kegiatan, Bapak minta Mas dan Mbak semua untuk merapikan meja dan lingkungan sekitar, sehingga nanti kita dapat belajar dengan nyaman serta dapat menyerap materi pembelajaran dengan maksimal. Apabila ada yang mau ke kamar mandi, juga Bapak persilakan terlebih dahulu. Mohon maaf Pak, izin ke kamar mandi sebentar ya. Ya, silakan Mas Anto. Ya Pak, terima kasih. Ya, anak-anak silakan merapikan lingkungan belajarnya sembari kita menunggu Mas Anto. Ya, Mas Anto sepertinya sudah kembali. Terima kasih Mas dan Mbak semua. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa cukup? Ya, Bapak akan share screen ya untuk materi kita pada kali ini. Ya, apa sudah terlihat anak-anak? Mas dan Mbak semua? Pak. Sudah Pak. Ya, materi pada kali ini adalah akuntansi dasar. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.1, yaitu memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Serta KD 4.1, yaitu mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sesuai perannya. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan Mas dan Mbak dapat menjelaskan pengertian akuntansi, kemudian dapat menjelaskan bidang-bidang akuntansi, serta menjelaskan dan mengklasifikasikan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin mengecek tugas yang sudah Bapak berikan di grup WhatsApp kemarin. Tugasnya apa? Yaitu membaca referensi terkait materi pertemuan kita pada hari ini. Tentunya Mas dan Mbak semuanya sudah membaca ya? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah Pak. Bagus, kalau begitu Bapak ingin coba bertanya.
adakah salah satu mungkin yang ingin menyampaikan temuannya tentang pengertian akuntansi secara umum? Mungkin ada yang mau raise hand atau langsung menjawab? Saya coba Pak. Silakan Mas Sandri. Ya, pengertian akuntansi yang saya baca ini menurut Horngren Pak, itu adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi sebuah laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan Pak. Bagus sekali Mas Sandri. Selanjutnya, adakah yang lain yang bisa memberitahu Bapak berapa sudut pandang yang dapat kita gunakan untuk merumuskan pengertian akuntansi? Saya Pak. Silakan Mas Anto. Ya, jadi untuk merumuskan pengertian akuntansi kita dapat menggunakan dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pemakai dan sudut pandang dari proses kegiatan Pak. Ya, luar biasa Mas dan Mbak sekali, sangat well prepare sekali ya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Baik Mas dan Mbak semua, kali ini Bapak akan masuk ke materi inti. Kali ini Bapak akan menjelaskan. Sebentar, Bapak share screen dulu. Ya, ini berupa peta konsep dari apa yang akan kita pelajari pada pagi kali ini, yaitu terdiri dari pengertian akuntansi, bidang-bidang akuntansi, serta pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pengertian akuntansi, selain yang disebutkan oleh Mas Sandri tadi, menurut L. Suparwoto, pengertian akuntansi adalah suatu sistem untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan serta memberikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak eksternal ini bisa berupa investor, kreditur, pemerintah, serikat buruh, dan lainnya. Kemudian, menurut American Accounting Association atau Asosiasi Akuntan di Amerika, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Sementara menurut American Institute of Certified Public Accountant, ini asosiasi akuntan publik di Amerika ya, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi kejadian yang tepat atau berdaya guna dalam bentuk satuan uang dan penafsiran hasil proses tersebut. Sehingga dalam arti luas, akuntansi merupakan proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-keputusan dari pemakai informasi tersebut. Kemudian, pengertian akuntansi juga dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu tadi seperti yang Mas Anto sampaikan, dari sudut pandang pemakai, akuntansi merupakan suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Sedangkan kalau definisi dari sudut proses kegiatan, yaitu suatu sistem informasi yang mengidentifikasikan, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Nah, dari berbagai pengertian ini, nantinya dapat kita tarik tujuan dan peran akuntansi tersebut. Ya, ini bidang-bidang akuntansi antara lain yang pertama adalah akuntansi keuangan atau financial accounting, akuntansi manajemen atau management accounting, akuntansi pemeriksaan atau auditing, yang keempat akuntansi biaya atau cost accounting, yang kelima akuntansi perpajakan atau tax accounting, yang keenam akuntansi penganggaran atau budgeting, yang ketujuh akuntansi pemerintahan atau government accounting, yang kedelapan sistem akuntansi atau accounting system. Nah,
pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi ini ada dibagi dua, yaitu yang pertama pihak intern, yaitu pemilik atau owner perusahaan, kemudian manajemen, dan yang ketiga adalah pegawai atau karyawan. Untuk pihak berikutnya atau pihak eksternal terdiri dari investor, kreditur, pemerintah, lembaga keuangan atau bank, kemudian supplier atau pemasok, serta pelanggan. Ya, jadi itu tadi ya Mas dan Mbak semua PowerPoint tentang akuntansi dasar. Sekarang untuk kegiatan berikutnya, Bapak akan memberikan tugas bagi kalian semua untuk mencari referensi atau mungkin video yang menjelaskan tentang tujuan dan peran akuntansi. Bapak berikan waktu 10-20 menit ya, kemudian nanti akan ada beberapa yang memaparkan hasil temuannya. Gitu, Mas dan Mbak semua. Baik, Ya, Pak. baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Mas dan Mbak semua, apakah ada yang bersedia memaparkan hasil temuannya tentang tujuan dan peran akuntansi? Silakan, mungkin bisa menjawab atau raise hand dulu. Ya, silakan Mbak Sutan. Ya, terima kasih, Pak. Berdasarkan video yang saya temukan, tujuan akuntansi adalah memberikan informasi keuangan mengenai aktiva dan pasiva perusahaan, serta prediksi perusahaan untuk menghasilkan laba, kebutuhan investasi, serta informasi lain yang relevan. Ya, benar sekali. Itu tadi adalah tujuan umum dari akuntansi ya, seperti slide yang ini tujuan umum akuntansi seperti yang disebutkan oleh Mbak Stan tadi, antara lain memberikan informasi keuangan tentang aktiva dan pasiva perusahaan. Kemudian apa ada yang menemukan tentang tujuan khusus akuntansi? Silahkan, ada yang mau menjawab? Saya, Pak, coba. Ya, silahkan Mas Anto. Jadi tujuan khusus dari akuntansi adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang membuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Begitu, Pak. Bagus sekali Mas Anto. Ya, ini seperti tujuan khusus akuntansi tadi, untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Kemudian untuk peran akuntansi, apakah ada yang menemukan? Saya Pak Guru. Ya, silakan Mas Andri. Ya, peran akuntansi itu adalah sebagai sumber informasi untuk perbaikan pengendalian dan sistem yang sudah ada, serta untuk pengurangan biaya dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Ya, excellent Mas Sandri. Peran akuntansi tadi bisa berupa untuk sebagai penyedia informasi dan perbaikan pengendalian serta efisiensi biaya ya dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Ya, luar biasa Mas dan Mbak semua menjawab dengan tepat pertanyaan Bapak sebagai konfirmasi diskusi kita kali ini. Ya, baik Mas dan Mbak semua, mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulan terkait materi kita pada kali ini? Saya, Pak. Silakan Mbak Sutan. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu
Akuntansi merupakan proses identifikasi dan komunikasi informasi ekonomi untuk membantu pengambilan keputusan bagi pengguna informasi tersebut. Dalam hal ini terbagi menjadi pihak internal dan eksternal. Akuntansi bertujuan untuk menyajikan informasi dalam bentuk laporan sesuai standar akuntansi yang berlaku dan berperan sebagai pengendalian dan efisiensi biaya dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Begitu, Pak. Bagus sekali Mbak Sutan, tampaknya memperhatikan dengan baik ya. Kemudian apa ada yang mau menambahkan mungkin terkait bidang-bidang akuntansi? Mungkin ada yang mencoba simpulannya, memberikan simpulan. Oke, saya Pak Guru. Ya, silahkan Mas Andri. Ya, dari setelah mengikuti materi dan melihat video tadi, di sini saya akan mencoba menarik kesimpulan terkait bidang-bidang akuntansi, Pak. Itu ternyata ada beberapa, diantaranya adalah akuntansi keuangan, kemudian akuntansi keuangan atau financial accounting, kemudian ada akuntansi manajemen, selanjutnya itu ada akuntansi pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan auditing, kemudian ada akuntansi biaya yang sering digunakan oleh perusahaan swasta, kemudian ada akuntansi perpajakan, ada akuntansi penganggaran atau budgeting, kemudian ada akuntansi pemerintahan, dan tadi yang sudah kita bahas bareng-bareng adalah sistem akuntansi. Itu Pak, 8 bidang-bidang akuntansi yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Ya, terima kasih Mas Andri. Kemudian apa ada yang lain lagi yang masih mau menyampaikan opini atau tanggapannya, kesimpulan pada hari ini? Saya Pak. Ya, silakan Mas Santo. Ya, dari untuk kalau Mas Faisal tadi tentang materi yang kedua tentang bidang-bidang akuntansi ya, kalau saya coba ini untuk menyimpulkan yang materi terakhir tadi tentang pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Itu terdiri dari dua pihak. Yang pertama pihak internal, itu misalkan pemilik atau owner perusahaan, terus manajemen, terus karyawan atau pegawai. Dan yang kedua yaitu pihak eksternal, itu terdiri dari investor, kreditur atau lembaga keuangan atau bank, terus pemerintah, terus supplier atau pemasok, konsumen, dan masyarakat. Demikian Pak dari saya. Ya, terima kasih Mas Anto melengkapi simpulan dari Mbak Sutan dan Mas Andri tadi ya, sehingga kita mendapatkan simpulan yang utuh dari 3 materi pada hari ini, yaitu dari pengertian akuntansi, bidang-bidang akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Baik, mungkin cukup pertemuan kita pada kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas bagi Mas dan Mbak semua untuk membuat resume maksimal 1000 kata mengenai topik yang akan kita diskusikan besok, yaitu etika profesi akuntansi. Nanti akan kita cek plagiasi ya sebelum dikumpulkan. Bahannya bebas dan dapat berupa artikel atau video dari sumber elektronik. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Saya Pak, mungkin Pak, untuk Ya. turnitinnya berapa persen ya? Ya, nanti kita kesepakatan saja di 15%. Dikumpulkan maksimal sebelum kelas dimulai ya, Mas dan Mbak semua. Ya Pak. Baik, terima kasih Mas dan Mbak semua atas semangat dan energi positifnya dalam mencurahkan ide dan gagasannya pada diskusi kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sekali lagi terima kasih Mas dan Mbak semua, Bapak
tutup pertemuan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, selamat liburan Mas dan Mbak semua. Saya end Selamat for all Terima kasih, ya. Pak. Ya Pak, terima kasih Terima kasih, Pak. Pak.